1901-0033 mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 kelas 3A1 dengan materi berjudul pengukuran setelah pengakuan awal. Cost modal. Setelah diakui sebagai aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Yang kedua, revaluasi modal. Setelah diakui sebagai aset tetap dicatat sebesar jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Definisi nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Penentuan nilai wajar. 1. Nilai wajar tanah dan bangunan biasanya ditentukan melalui penilaian yang dilakukan oleh penilai yang memiliki kualifikasi profesional berdasarkan bukti pasar. Kedua, nilai wajar pabrik dan peralatan biasanya menggunakan nilai pasar yang ditentukan oleh penilai. Selanjutnya, frekuensi penilaian. Frekuensi revaluasi tergantung perubahan nilai wajar dari suatu aset tetap. 2. Jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi berbeda secara material dari jumlah tercatatnya, maka revaluasi lanjutan perlu dilakukan. Yang ketiga, revaluasi tahunan tidak perlu apabila perubahan nilai wajar tidak signifikan. Aset dapat direvaluasi setiap 3 atau 5 tahun sekali. Dapat kita ambil contoh soal cost modal. PT Berlian membeli peralatan dengan biaya perolehan sebesar 500 juta pada tanggal 2 Januari 2010. Entitas menggunakan metode penyusutan garis lurus pada tanggal 31 Desember. Diestimasi terdapat rugi penurunan nilai peralatan sebesar 10 juta. Dengan penyelesaian 2 Januari 2010, di mana peralatan didebit 500 juta, kas dikredit 500 juta. 31 Desember 2010, di mana beban penyusutan peralatan 50 juta di debit, akumulasi penyusutan peralatan di kredit. Dan 31 Desember 2010, di mana rugi penurunan nilai 10 juta di debit dan akumulasi rugi penurunan nilai di kredit. Nilai tercatat peralatan per 31 Desember 2010, biaya perolehan 500 juta, dikurangi akumulasi penyusutan 50 juta, dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai 10 juta, terdapat hasil peralatan atau neto 440 juta. Selanjutnya, revaluasi modal. Revaluasi modal adalah revaluasi harus dilakukan secara reguler untuk memastikan jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan nilai wajar pada tanggal neraca. Dapat kita lihat dengan soal revaluasi modal. Peralatan senilai 100 juta diperoleh tanggal 1 Januari 2012 dengan masa manfaat ekonomis 5 tahun tanpa nilai sisa. Tanggal 31 Desember 2012, nilai wajar aset adalah 90 juta. Di mana dengan penyelesaian tanggal 1 Januari 2012, di mana aset tetap didebit 100 juta, kas dikredit 100 juta. Tanggal 31 Desember 2012, di mana beban penyusutan dikredit 20 juta, didebit 20 juta, dan akumulasi penyusutan dikredit 20 juta. Tanggal 31 Desember 2012, akumulasi penyusutan 20 juta di debit, aset tetap 20 juta di kredit, dan aset tetap 10 juta di debit, surplus revaluasi 10 juta di kredit.
Pengukuran setelah pengakuan awal, evaluasi modal. Jika suatu aset tetap direvaluasi, maka seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama harus direvaluasi. Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, kenaikan tersebut langsung dikreditkan ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Dikredit ke saldo laba jika sebelumnya ada penurunan akibat revaluasi terdahulu atau impairment. Jika jumlah tercatat aset menurun akibat revaluasi, penurunan tersebut diakui dalam laporan laba rugi. Yang terakhir, didebit ke surplus revaluasi atau ekuitas sejumlah saldo kredit surplus revaluasi jika ada sebelum debit saldo laba. Revaluasi modal. Surplus revaluasi ekuitas dapat dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan penggunaannya. Namun, perpindahan ke saldo laba dapat dilakukan seiring dengan penggunaan aset oleh entitas. Dipindahkan sebesar perbedaan penyusutan dengan revaluasi dan penyusutan dengan biaya perolehan atau nilai surplus revaluasi dibagi sisa manfaat ekonomis. Perpindahan surplus revaluasi tidak dilakukan melalui laporan laba rugi. Contoh soalnya sebagai berikut. Suatu aset dengan biaya perolehan 70 juta disusunkan dengan menggunakan metode garis lurus semua umur manfaatnya 5 tahun. Setelah digunakan selama 2 tahun, manajemen memutuskan untuk melakukan revaluasi atas aset tersebut. Berdasarkan penilaian independen, nilai wajar aset tersebut adalah 50 juta. Buatlah jurnal saat revaluasi. Nilai aset meningkat. Pembahasannya, pada saat dilakukan revaluasi, akumulasi penyusutan pada waktu tersebut adalah 28 juta. Dengan menggunakan penyusutan garis lurus. Dengan demikian, nilai tercatat aset adalah sebesar 42 juta. Karena nilai wajar aset adalah 50 juta, berarti aset tetap mengalami kenaikan nilai sebesar 8 juta, yang seluruhnya akan dicatat sebagai surplus revaluasi. Jurnalnya adalah akumulasi penyusutan di debit 28 juta, aset tetap 20 juta dikredit, surplus revaluasi 8 juta dikredit. Sedangkan dalam laporan posisi keuangan akan terlihat di bagian aset adalah aset tetap 50 juta, akumulasi penyusutan nihil, dan di ekuitas surplus revaluasi 8 juta. Selanjutnya, nilai aset menurun. Soalnya adalah sama dengan contoh sebelumnya, hanya saja nilai wajar aset adalah 80 juta. Dengan pembahasan, pada saat dilakukan revaluasi, nilai tercatat aset adalah 42 juta. Karena nilai wajar aset adalah 40 juta, berarti aset mengalami penurunan nilai sebesar 2 juta, yang seluruhnya akan dicatat sebagai rugi revaluasi nilai aset. Jurnalnya adalah akumulasi penyusutan 28 juta di debit, kerugian revaluasi 2 juta di debit, dan di kredit aset tetap 30 juta. Dalam laporan posisi keuangan akan disajikan oleh aset tetap senilai 40 juta dengan akumulasi penyusutan nihil. Tidak terdapat surplus revaluasi. Namun, dalam laporan laba rugi komprehensif terdapat kerugian revaluasi sebesar 2 juta. Pertanyaan yang ketiga. PTA memutuskan melakukan revaluasi atas suatu aset yang memiliki harga perolehan 200. Akumulasi penyusutan 70, nilai tercatat 130 (200 dikurang 70), dan nilai wajar adalah 110. Diketahui berikutnya PTA melakukan revaluasi lagi atas aset tersebut di mana harga perolehan 110, akumulasi penyusutan 50, nilai tercatat 60,
110 dikurang 50 dan nilai wajarnya adalah 95. Buatlah jurnal saat revaluasi. Model revaluasi yang terakhir, yaitu nilai aset menurun. Revaluasi sebelumnya nilai aset meningkat. Di tahun berikutnya, PTB melakukan revaluasi lagi atas aset tersebut di mana harga perolehannya 80, akumulasi penyusutan 30, nilai tercatat 50, 80 kurang 30, dan pada saat itu nilai wajarnya adalah 25. Maka pada saat revaluasi tersebut, aset tetap 25, akumulasi penyusutan nihil, liabilitas dan ekuitas surplus revaluasi 0. Di laporan laba rugi komprehensif terdapat kerugian revaluasi sebesar 15 US dollar.